Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Badrul di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSN pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal KSN 2021 soal nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada part 2 ini. Oke, yang pertama soal nomor 6. Jika X, Y adalah pasangan bilangan bulat positif, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya X dan Y ini adalah bilangan bulat positif. Artinya X dan Y tidak mungkin pecahan. Yang kedua, X dan Y tidak mungkin nol dan negatif. Yang memenuhi persamaan X pangkat 2021 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 3. Maka banyaknya pasangan X, Y yang memenuhi persamaan tersebut adalah, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, X pangkat 2021 ditambah Y kuadrat sama dengan 4Y dikurangi 3. Kita pindahkan Y kuadrat di ruas kiri ini ke ruas kanan, sehingga diperoleh X pangkat 2021 sama dengan min Y kuadrat. Ini kan tadi awalnya pos penjumlahan dipindah terus jadi pengurangan atau negatif. Ini min Y kuadrat ditambah 4Y min 3. Langkah selanjutnya adalah kita faktorkan min Y kuadrat ditambah 4Y min 3. Cara memfaktorkannya seperti ini ya. Min Y kuadrat ditambah 4Y min 3, kita buat 2 kurung. Min Y kuadrat, min Y kuadrat itu terjadi jika min Y dikali Y. Kemudian kita isikan dua bilangan di belakang. Ini dari hasil perkalian negatif 3. Berapa dikali berapa hasilnya negatif 3. Bisa negatif 3 dikali 1 atau negatif 1 dikali 3. Misalkan di sininya adalah yang belakang ini positif 3, yang belakang negatif 1. Kita cek dulu ya. Yang depan dikali belakang, yang tengah dikali tengah. 3 kali Y itu 3Y, negatif Y kali negatif 1 itu 1Y, dijumlahkan ini 4Y. Kita cek dengan yang di tengah, apakah ini sudah 4Y? Sudah, maka jawaban yang tepat untuk pemfaktorannya adalah min Y plus 3 dikali Y min 1. Jadi ini hasil ini harus dikonfirmasi untuk nilai yang berada di tengah. Jika belum ketemu maka harus diubah-ubah ya, yang belakang ini letaknya atau tandanya. Selanjutnya, perhatikan, kita perlu garis bawahi seperti tadi bahwasanya X dan Y adalah pasangan bilangan bulat positif. Kemudian kita akan mencoba-coba untuk nilai Y. Nah, di sini kan Y-nya bulat positif, maka yang nilai paling kecilnya adalah 1. Kita coba Y sama dengan 1, maka tadi kan min Y tambah 3 dikali Y min 1. Maka kalau Y-nya kita pilih sama dengan 1, kita peroleh min 1 ditambah 3 dikali 1 kurangi 1. 1 kurangi 1 itu 0, dikali berapa? Hasilnya 0. Nah, di sini X pangkat 2021 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi X dan X bilangan bulat positif. Maka ini tidak memenuhi. Kita coba untuk Y sama dengan 2. Jadi min X pangkat 2021 sama dengan min 2 ditambah 3 dikali 2 kurangi 1. Min 2 tambah 3 itu 1, 2 kurangi 1 itu 1, 1 kali 1 itu 1. Sehingga kita dapatkan X pangkat 2021 kan sama dengan 1. X sama dengan akar pangkat 2021 dari 1. Atau mudahnya X pangkat berapa hasilnya 1. X pangkat 2021 sama dengan 1, berarti X-nya itu sama dengan 1. Nah, ini memenuhi karena X, Y-nya itu 2 bilangan bulat positif, X-nya sama dengan 1 bilangan bulat positif juga. Kita coba lagi untuk Y sama dengan 3, hasilnya adalah 0. Nah, seperti tadi ini kita peroleh nilai sama dengan 0, berarti ini tidak memenuhi karena X-nya harus bulat positif. Nah, untuk Y sama dengan 4, kita hitung min 4 tambah 3 kali 4 min 1 hasilnya min 3. Ini hasilnya negatif. X pangkat ganjil hasilnya negatif, maka nilai X adalah bilangan negatif. Nah, ini juga tidak memenuhi. Selain itu, akar pangkat 2021 dari negatif 3 itu pasti tidak bilangan bulat. Jadi ini tidak memenuhi.
Semakin besar nilai Y, kalau kita substitusikan, maka nilai X yang kita peroleh ini hasilnya akan negatif. Nah, itu menyebabkan nilai X akan negatif sehingga tidak memenuhi. Oleh karena itu di sini yang memenuhi hanya satu. Yang ini saja, yaitu X, Y-nya adalah 1,2. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7 ya. Bintang menuliskan angka 1 sampai 8 di baris tabel seperti pada tabel ini. Bintang ingin melakukan hal yang serupa pada baris kedua dengan suatu urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah dua bilangan di atasnya. Banyaknya cara bintang mengisi baris kedua, yang diisi hanya baris kedua ya, sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwasanya bilangan genap itu mungkin terjadi jika ada bilangan ganjil. Jadi pada baris ketiga ini kan bilangan genap ini hanya mungkin terjadi jika bilangan pada baris pertama kedua itu ganjil-ganjil atau genap-genap ya. Jadi ganjil tambah ganjil hasilnya genap, genap ditambah genap hasilnya genap gitu ya. Nah, di sini kan sudah kelihatan pada baris pertama hanya kolom pertama ini satu, ini ganjil genap. Maka pada kolom kedua ini menyesuaikan pada baris pertama, baris kedua ini. Kalau bilangan di atasnya itu ganjil, maka bilangan di bawahnya itu haruslah ganjil. Kalau bilangannya genap, maka baris keduanya harus genap. Di situ ada 8 kotak yang bisa kita isi. Maka cara mengisinya seperti ini ya. Jadi pada kotak pertama misalkan, ini kan sudah ganjil. Maka yang bisa kita isikan pada kotak ini agar menghasilkan bilangan genap pada ini genap pada baris ketiga, maka yang di sini haruslah ganjil. Nah, ganjil yang bisa dipilih adalah 1, 3, 5, 7. Ada 4 bilangan, berarti di sini bisa diisikan 4 bilangan. Gitu ya. Nah, pada kotak kedua sama juga ini genap, maka di bawahnya harus genap. Genap yang mungkin diisikan adalah 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 bilangan yang mungkin diisikan. Karena di depan tadi sudah kita masukkan 1 pada kotak pertama, jadi di bawahnya angka 3 ini harusnya bisa diisi angka ganjil. Angka ganjilnya kan tadi ada 4, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Tapi kan kita sudah memasukkan ke dalam kotak pertama tadi satu bilangan ganjil, maka bilangan ganjil yang tersisa tinggal 3. Untuk kasus nomor 4 juga sama, ini hanya bisa diisi 3 karena sudah masuk di kotak kedua tadi itu sudah satu bilangan. Nah, ini 5-nya ini juga akhirnya berkurang jadi 2, ini 2, ini jadi 1, 1 gitu ya. Kemudian kita kalikan semuanya, 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 itu sama dengan 576. Jadi jawaban yang tepat untuk yang tadi soal nomor 6 tadi kan yang hanya bisa pasangannya 1,2 saja, ini jawabannya adalah D. Hanya ada satu pasangan. Sedangkan untuk soal nomor 7 jawabannya adalah 576. Kemudian untuk soal nomor 8, 5 data bilangan asli tidak lebih dari 10. Jadi tidak lebih dari 10 bisa kurang dari atau sama dengan 10. Jadi 10 sampai 1 sampai 10. Mempunyai modus 5. Modus itu perlu diingat adalah nilai. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak pada suatu kelompok data. Atau bisa juga disebut nilai yang paling sering muncul. Terus ini rata-ratanya 6. Ingat ya, ini datanya ada 5 data. Jika terhadap 5 data tersebut ditambah 1 data, berarti datanya sudah tidak 5 lagi karena ditambah 1 akan menjadi 6. Dan bilangan yang ditambahkan tadi juga sama, tidak lebih dari 10.
maka salah satu median yang mungkin dari 6 data adalah, oke, di sini salah satu data yang mungkin adalah 3, 5, 5, 8, 9. Jadi variasinya bisa banyak. Ini salah satu variasinya yaitu 3, 5, 5, 8, 9. Masih banyak variasi yang lain. Bagaimana untuk mendapatkan angka ini? Apa ngawur? Tidak begitu. Yang pertama adalah perhatikan di sini disebutkan bahwasanya modusnya 5. Berarti angka 5 ini harus memiliki frekuensi terbanyak daripada data yang lain. Maka ini andaikan 5-nya ada 2, berarti 3 bilangan yang awal tadi haruslah cuma frekuensinya hanya ada 1 karena modusnya 5. Kalau 5-nya ada 3, berarti ini harus bilangan yang lain harus frekuensinya kurang dari 3. Nah, kita tadi memisalkan aja, ambillah misalkan modusnya 5, berarti 5-nya ada 2. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kan rata-ratanya 6. Bahasa rata-rata 6 ini bisa kita ubah menjadi begini. Rata-rata 6 ini bisa kita ubah sama halnya dengan begini. Jumlah dari semua nilai sama dengan 6, rata-ratanya 6 dikali ada berapa datanya tadi? Ada 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Akan lebih mudah itu daripada kita menggunakan rata-rata 6. Tadi kita sudah peroleh data 5 dan 5 ya. Kemudian kita tinggal mencari 3 angka yang lain karena sudah dapat ini, sehingga nanti kalau dijumlahkan adalah 30 gitu kan. Maka misalkan yang kita ambil adalah ini 5 tambah 5 sudah 10, berarti kurang 20, kita pilih angkanya misalkan 3, 8, dan 9. 3 tambah 8 tambah 9 kan hasilnya 20. Nah, ini sudah memenuhi kalau jumlahnya sama dengan 30. Berarti rata-ratanya 6. Kemudian kita tambah satu data. Ini satu data bilangan asli lagi. Misalkan bilangan yang dengan menambah satu angka lagi. Nah, ini kan bebas. Misalkan yang saya tambahkan adalah 5. Maka datanya akan berubah menjadi 3, 5, 5, 5, 8, 9. Kenapa harus milih 5? Tidak harus 5 sebenarnya. Hanya saja yang kita incar adalah kita pilih sebuah bilangan baru. Gitu ya. Ini ingat ya, ditulisnya urut saja biar memudahkan dalam menentukan median. Kita tadi memilih 5, ini terserah tidak harus 5. Pokoknya kita milih angka. Nanti ketika kita cari mediannya, ada di antara salah satu di jawaban di pilihan ganda. Nah, di sini kita masukkan 5, maka mediannya itu kan nilai tengah, tengah-tengahnya di sini 5 tambah 5. Jadi median sama dengan 5 tambah 5 bagi 2, hasilnya 5. Apakah cocok ada di pilihan ganda? Ada. Maka jawabannya adalah 5. Gitu ya. Jadi tidak harus 5 sih sebenarnya yang ditambahkan di sini, pokoknya nanti ketika kita memilih bilangan ada jawabannya salah satunya di antara pilihan jawaban. Karena ini bebas sekali. Untuk soal nomor 9 ada gambar seperti ini. Diberikan persegi panjang ABCD dengan panjang AB 12. AB-nya 12 dan BC-nya 6. Titik EFGH dipilih sehingga BE sama dengan BF sama dengan DG sama dengan DH sama dengan P. Jadi ini semua panjangnya adalah P. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di tengah-tengah persegi panjang, jadi ini adalah merupakan titik tengah dari persegi panjang. Dan luas daerah yang diarsir, ini yang berwarna biru, adalah 12,5% dari luas ABCD. Maka nilai P adalah, ya. Nah, sekarang kita cari dulu panjang sisi yang belum ada ya, kayak CF ini belum. Terus AE belum ada, AH belum ada, CG belum ada. Nah, di sini CD kan panjangnya 12, AB ini 12, CD juga 12, karena EB dan DG itu P, maka sisanya AE itu 12 min P, CG itu 12 min P.
Tadi BC-nya 6, berarti AD-nya juga 6. BF-nya P, berarti CF-nya adalah 6 dikurangi P. Sama seperti tadi, D hanya P, maka AH adalah 6 dikurangi P. Perhatikan kita di sini hanya akan menggunakan segitiga ABC ya, karena ruas yang diarsir yang bawah ini sama saja dengan yang atas. Kalau kita dapatkan satu, maka yang satu yang lain kita dapatkan. Saya namai dulu bangun-bangunnya. Nah, ini namakan bangun segitiga yang bawah ini bangun yang pertama, yang diarsir itu bangun kedua, dan di segitiga yang di atas itu bangun ketiga. Nah, di sini luas bangun pertama rumusnya kan setengah segitiga. Ini misalkan saja tak kasih huruf J gitu ya. Segitiga AEC, segitiga yang pertama itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya kan di sini AE, yaitu ini AE 12 min P. Tingginya tadi kan karena J titik potongnya 2 garis tadi itu di tengah-tengah, maka tinggi dari segitiga AEC ini adalah setengah dari lebar dari persegi panjang. Karena lebarnya 6, maka di sini ini tingginya yaitu 3 ya, setengah dari 6. Kemudian kita hitung di sini setengah kali 3 kan 3/2, 3/2 kali 12 hasilnya 18, 3/2 kali min P hasilnya min 3/2 P. Untuk luas bangun 3 itu juga bentuknya segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Di sini yang saya gunakan alasnya adalah CF, tingginya dari J, ini begini tingginya ke CF. Ini juga sama kasusnya, karena J itu berada di tengah-tengah, maka tinggi dari segitiga yang ketiga itu CFJ adalah separuhnya dari panjang persegi panjang. Separuhnya 12, yaitu 6. Setengah dikali 6, ini hasilnya 3. Di SCTV 3 kali 6, 18. 3 kali P, 3P. Nah, untuk luas bangun kedua adalah luas segitiga ABC dikurangi luas bangun 1 dan 3. Luas segitiga ABC, luas bangun kedua itu kan disebutkan bahwasanya tadi luas daerah yang diarsir adalah 12,5% dari ABCD. Nah, di sini karena luas bangun 2 itu 12% dari setengahnya ABCD. Ini setengah, karena yang kita lihat tadi hanya ABC ya. Kita hanya fokus pakai ABC. ABC itu separuhnya ABCD. Jadi setengah dikali 12,5%. Jadi aslinya kalau luas bangun yang diarsir baik yang atas dan bawah itu kalau dua-duanya itu kan 12,5% dari luas persegi panjang. Persegi panjang rumusnya panjang kali lebar, panjangnya 12, lebarnya 6. Karena hanya yang kita gunakan adalah segitiga ABC, maka kita hanya menggunakan setengahnya saja. Kemudian sama dengan luas segitiga ABC adalah setengah dikali alasnya 12, yaitu AB, tingginya 6, yaitu BC. Dikurangi luas satunya yang kita peroleh tadi, yang ini 18 min 3/2P, dikurangi luas 3-nya adalah 18 min 3P. Kita hitung, kita peroleh di sini setengah dicoret dengan 12 jadi 6, 6 kali 6 36 dikali 12,5%, hasilnya adalah 4,5. Terus ini setengah dicoret dengan 12 jadi 6, 6 kali 6 36. Ini kita isi TV min 18 plus 3/2P, ini min 18 min 3P jadi plus 3P. Di sini 36 dikurangi 18 kan 18, dikurangi 18 lagi habis. 3/2 itu kan 1,5P, 1,5 ditambah 3P jadi 4,5P, sehingga kita peroleh P-nya sama dengan 1 ya, 4,5. Kalau P-nya 1 kan 4,5 kali 1 sama dengan 4,5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 10. Suatu keluarga memiliki 5 anak dengan anak sulung bernama Andi. Ayah memberi uang saku bulanan kepada kelima anak tersebut. Jadi ada 5 anak, yang paling sulung, yang paling tua adalah Andi. Ketentuan pemberian uangnya adalah uang saku Andi 2 kali lipat dari uang saku anak kedua. Uang Andi itu juga sama dengan 3 kali lipat uang saku anak ketiga
dia sama dengan 4 kali lipat dari anak keempat serta 5 kali lipat dari uang saku anak kelima. Besaran uang saku anak tersebut adalah bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Kemudian di sini ada Bendi dan Cindy, adiknya Andi. Bendi mengeluh bahwa uang saku yang diterima 20.000 lebih sedikit dibanding Cindy. Jadi lebih banyak uangnya Cindy daripada Bendi. Besaran terkecil uang saku Andi yang mungkin adalah, oke, kita misalkan dulu di sini. Misal banyak uang saku Andi itu A, anak kedua itu B, anak ketiga itu C, anak keempat itu D, anak kelima adalah E. Banyaknya. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya uangnya Andi sama dengan 2 kali uangnya anak kedua, sama dengan 3 kali uangnya anak ketiga, 4 kali anak keempat, 5 kali anak kelima. Jadi bisa tulis seperti ini. Nah, perhatikan bahwasanya KPK A ini kan koefisiennya 1. KPK dari 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 60. Jadi kemungkinan uangnya Andi ini nanti adalah kelipatan 60. Maka uang Andi kelipatan 60.000 ya, karena tadi uangnya adalah ribuan rupiah. Kemudian selisih uang Bendi dan Cindy kan 20.000 tadi disebutkan, karena Bendi uangnya merasa lebih sedikit 20.000 daripada uangnya Cindy. Jadi ini Cindy ini harusnya lebih tua daripada Bendi. Nah, misal uang Andi 60.000 ya, kita tidak tahu ini besarannya, pokoknya dia kelipatan 60.000, bisa 60, bisa 120. Kita coba-coba dulu, kita mulai dengan uang Andi adalah 60.000, karena kita nanti diminta untuk mencari besaran terkecil. Jadi kita mencari nilai, coba-cobanya mulai dari nilai terkecil yang mungkin. Jadi misal uang Andi adalah 60.000, maka B sama dengan, tadi kan A sama dengan 2B, berarti B-nya 30.000. C-nya 20.000 karena tadi 1A sama dengan 3C, berarti 60.000 sama dengan 3C, C-nya 20.000, D-nya 15.000, dan E-nya 12.000. Ini tidak memenuhi karena B, C, D tidak ada selisihnya 20.000. Jadi tadi disebutkan bahwasanya Bendi dan Cindy itu selisih uangnya 20.000. Nah, di antara B, C, D adiknya Andi ini tidak ada yang memiliki selisih 20.000. Maka kemungkinan pertama uang Andi 60.000 ini tidak memenuhi. Nah, kita coba lagi kelipatan 60.000 yang selanjutnya yaitu 120.000. Kalau uangnya Andi 120.000, berarti uangnya anak yang kedua yaitu B banyaknya adalah separuhnya 60.000, yang C jadi 3 kali lipat dari C kan 120, berarti C nya 40.000, D nya 30.000, dan E nya 24.000. Terlihat di sini antara B dan C memiliki selisih 20.000, jadi memenuhi. Salah satunya adalah uang Bendi dan satunya Cindy, berarti ini Cindy itu banyaknya uang 60.000, Bendi itu uangnya 40.000, selisih mereka adalah 20.000. Nah, ini memenuhi. Oke. Memenuhi, jadi jawaban yang tepat adalah C. Sekian untuk part kedua ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Brilliant Education ini agar kalian mendapatkan update-update terbaru untuk materi-materi olimpiade atau kompetisi sains nasional KSN selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.